Recording. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Sudah hadir semuanya ya pada pagi hari ini. Ada Nanda, ada Kumala, Dedi, Charlie, Tina, dan Elin. Gimana semua? Kabarnya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Semoga sehat selalu ya. Sehat, Bu. Nah, hari ini kita mulai perkuliahan kesehatan mental ya. Di pertemuan ke-8. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang love and marriage. Di gimana sih individu tersebut bisa menemukan cintanya? Atau alasan apa sih dari masing-masing individu itu sampai pada memilih pasangannya masing-masing? Ataupun sampai pada tahap pernikahan. Karena di sini kan ada yang sudah menikah ya, dan masih ada yang sudah punya pacar, atau mungkin yang sedang mencari pacar, gitu ya. Jadi kita belajar sama-sama, kok bisa sih kita melewati tahap tersebut. Tapi sebelumnya, sesuai dengan RPS kita yang sebelumnya teman-teman sudah diinfokan, maka seperti yang telah tercantum dalam RPS, teman-teman bisa melihat pada RPS yang saya sharekan, bahwa pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tentang apa sih definisi dari cinta itu. Lalu menganalisis alasan dari individu tersebut melakukan suatu pernikahan. Dan bagaimanakah karakter-karakter atau tipe-tipe dari pernikahan tersebut yang terjadi di sekitar kita. Ya, atau yang biasa terjadi di masing-masing individu atau di masing-masing pasangan. Dan tentunya yang terakhir adalah menganalisis bagaimana sih kenapa terjadi suatu perceraian di antara pasangan tersebut. Nah, prosesnya sama seperti perkuliahan sebelumnya adalah kita akan melakukan tentunya pemberian materi, lalu kemudian nanti kita akan ada diskusi bersama terhadap materi ini. Sehingga teman-teman apabila ada pertanyaan terhadap materi yang saya sampaikan, silakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan nanti akan saya tentukan atau akan saya pilih nih teman-teman siapa yang terlebih dahulu memberikan pertanyaannya. Begitu ya teman-teman, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya memulai perkuliahan? Belum ada, Ibu. Belum ada, Bu. Baik, kalau begitu izin saya sharekan materi kita hari ini. Oke, teman-teman, sudah terlihatkah materi kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, ini dia materi kita hari ini ya, teman-teman ya, yaitu tentang love and marriage. Tentang kisah cinta kita, gitu, dan suatu pernikahan yang pastinya teman-teman pernah mengalami atau mungkin sedang mengalaminya, ataupun sedang melalui prosesnya, gitu ya. Nah, saya mau bertanya dulu nih kepada teman-teman semua. Apa sih yang membuat teman-teman memutuskan untuk memilih pasangan? Dan apa yang menjadi suatu pertimbangan teman-teman memilih pasangan tersebut menjadi pacar atau pasangan seumur hidupnya? Ada yang mau berkomentar? Kesepian, Bu. Kesepian? Kesepian kenapa? Biar ada yang nemenin jalan-jalan terus ya? Biar ada yang menghiasi hari-hari saya, Bu. Aisyah. Biar ada menghiasi, biar berwarna, berbunga-bunga gitu ya, Nanda ya? Supaya bisa bertumbuh bersama, Bu. Berarti ada niat sampai itu ya, menikah. Mungkin habis ini setelah lulus kuliah, ada rencana bernikah? Amin. Kita doakan saja, Bu. Amin. Semoga lancar ya, sampai akhir gitu. Terima kasih, Nanda. Oke, mungkin ada yang mau menjawab lagi nih, yang sudah bersuami, kayak Karantina, gimana? Apa sih yang membuat Tina pada akhirnya memilih pasangan ini, suami ini menjadi suaminya Tina gitu. Sampai sekarang sudah punya anak gitu ya kan? Apa sih Pak awal-awal kenapa kok
keras ini, pingin akhirnya memutuskan menikah gitu? Kenapa pengen memutuskan nikah itu supaya punya teman hidup, Bu. Teman. Kalau pas pacaran kan udah teman hidup. Oh, bukan teman hidup itu, Bu. Itu teman main-main namanya. Main ke sana, main ke sini. Oke, jadi ada yang benar-benar teman hidup ya sampai akhir hayat gitu ya. Iya, betul, Bu. Ada alasan Terus lain kalau nggak? misalnya karena pasangan itu juga bisa menghargai saya, terus dia tuh bisa terbuka sama hal-hal apa yang misalnya dalam saya melakukan situasi apapun gitu. Terus dia juga bisa mendukung saya misalnya dalam goals dalam hidup saya, terus cita-cita saya sama keinginan yang saya lakuin. Dan yang pasti itu dia tuh bisa serius dan bisa diajak untuk membangun hubungan yang lebih serius lagi sampai menikah gitu. Yes, so sweet sekali ya alasannya ya. Pasangannya ada di situ, didengarkan dia langsung berbunga-bunga gitu ya. Oh, Atau tidak, Bu. dapat Dia lagi di kamar sebelah sih. atau habisnya dapat hadiah surprise, terima kasih gitu. Oke. Terima kasih Tina. Oke, teman-teman yang udah Ya, punya pacar lainnya, ada lagi? Apa sih yang membuat kan ada alasan Kumala, lain Bu, nih? Kumala. Kumala, Kumala gimana? Kira-kira karakternya apa sih sampai akhirnya mau memutuskan mencari pasangan? Belum kepikiran, Bu. Belum kepikiran? Masih proses lah ya, mungkin ya. Oke, baik. Iya, nggak apa-apa sih ya. Jadi setiap individu tuh punya cara tersendiri atau proses tersendiri untuk bisa akhirnya tuh memilih pasangannya, ya. Nah, tapi sebelumnya, oke kita cari tahu dulu nih apa sih sebenarnya cinta itu, ya. Kalau cinta ini biasanya disamakan dengan yang dikatakan romantic love, yaitu kelekatan emosional yang sangat kuat terjadi dari individu tersebut yang kita idealkan dan mengandung ketertarikan seksual. Seperti tadi yang Nanda sampaikan, gitu, ataupun Tina sampaikan, agar ada yang menemani gitu ya hari-harinya di teman hidup dan ternyata menurut Tina pasangannya bisa saling menghargai, bisa bersama-sama gitu ya, serius ataupun menjalani hidup rumah tangga. Karena itu adalah satu ketertarikan seksualnya. Nah, tapi pun juga beberapa orang pastinya punya definisi terkait cinta itu tersendiri, yang bentuknya pun juga bisa beragam. Karena dari cinta itu juga para ahli memiliki definisinya masing-masing. Yang pertama, dari Freudian itu dikatakan bahwa seseorang itu mendefinisikan cinta atau menemukan cintanya berasal dari bagaimana individu tersebut memiliki bentuk figur ayah atau ibunya. Jadi mereka punya gambaran tersendiri mengenai ayahnya itu seperti apa, ibunya seperti apa. Sehingga mereka bisa menemukan rasa cinta tersebut dari proses hubungan mereka bersama kedua orang tuanya. Nah, berbeda dengan Jung yang mengatakan bahwa cinta itu adalah unconscious physical image of the opposite sex. Jadi bagaimana ketidaksadaran seseorang dalam membuat suatu image terhadap lawan jenisnya sehingga mereka bisa menimbulkan atau memunculkan rasa cinta yang mereka miliki. Nah, dari Jung inilah terlihat bahwa masing-masing individu itu akan memiliki penilaian masing-masing dari bentukan cinta itu sendiri berdasarkan pada bagaimana individu tersebut membentuk image-nya terhadap rasa cinta itu sendiri. Nah, berbeda juga dari Fromm yang mengatakan bahwa cinta itu adalah suatu art atau suatu gambaran, suatu seni. Sehingga individu tuh masing-masing akan punya juga caranya atau akan punya juga bagaimana mereka melampiaskan rasa cintanya atau membentuk rasa cintanya kepada pasangan mereka masing-masing. Nah, disinilah terjadi transformasi pada romantic love itu yang dikatakan sebagai mature love atau kedekatan emosional, ketertarikan seksual, dan personal compatibility terhadap pasangan kita.
Nah, dari rasa cinta inilah gitu ya yang terkadang pada akhirnya membuat seseorang individu itu mempunyai alasan sampai mereka bisa memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan ini pun juga terkadang yang kita lihat mungkin dari sisi luarnya begitu ya, bahwa pernikahan dari beberapa orang tuh terlihat adem ayem. Beberapa pernikahan tuh terlihat bahwa pasangan ini tidak ada permasalahan, pasangan ini fine-fine aja gitu ya. Tetapi ternyata berdasarkan aspek kepuasan dan kestabilan dari Kuber and Harold itu dia melakukan satu penelitian pada pasangan dengan usia pernikahan 10 tahun ternyata menemukan 5 aspek kepuasan dan kestabilan pada pernikahan masing-masing. Dari 5 aspek ini yaitu ada conflict and habituated, ada devitalis, ada passive and congenial, ada vital, dan ada total. Ternyata dari kelima aspek ini pun juga berbeda-beda dari tipe-tipe pernikahannya atau kondisi pernikahan dari masing-masing individu tersebut. Seperti apa? Nah, kalau konflik and habituated ini jadi tipe hubungan yang dimana bahwa pasangannya ini dalam kondisi atau suatu pernikahan yang terlalu terbiasa dengan adanya selalu omelan, pertengkaran, atau mungkin ada selalu perdebatan dari satu sama lain. Sehingga pasangan ini menjadi suatu pasangan yang memang mereka menjalani hidupnya mereka, menjalani proses pernikahannya mereka dengan posisi yang konstan selalu. Ya, selalu akan ada pertengkaran, selalu akan ada keributan, selalu ada perdebatan satu sama lain. Yang pada ujungnya memang tidak akan menemukan ketidaksepakatan. Selalu ketidaksepakatan yang terjadi selalu punya pemikiran yang berbeda. Namun kedua pasangan ini terbiasa sehingga tidak menganggap bahwa hal yang terjadi pada perdebatan-perdebatan di pernikahan mereka itu suatu hal yang urgent atau suatu hal yang berbahaya. Ya, karena dibuat mereka ya ini suatu hal yang biasa yang mereka selalu hadapi dalam pernikahan. Kemudian pada tipe yang kedua, ini adalah devitalis, yang dimana tipe hubungan ini mempunyai karakteristik pasangan tersebut sekali waktu dapat mengembangkan rasa cinta mereka. Jadi mereka akan punya aktivitas kegiatan-kegiatan yang bersama untuk bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa cinta mereka. Dalam hal menikmati seks juga atau dengan satu sama lain untuk bisa saling menghargai kembali. Namun, walaupun mereka sama-sama mampu mengembangkan rasa cinta dan penuh dengan gairah dalam pernikahan mereka, tapi kadang mereka juga cenderung mengalami kekosongan dalam perkawinannya. Karena mereka di sini mempertahankan bahwa mereka tetap bersama-sama karena mengutamakan anak mereka ataupun posisi mereka dalam satu komunitas. Nah, yang di sini menjadi suatu hal yang menarik karena pasangan dengan tipe ini mereka nggak merasa bahwa diri mereka tidak bahagia dalam perkawinannya. Mereka tetap merasakan bahagia karena mereka mempunyai waktu atau bisa men-spare waktu mereka untuk bisa saling menimbulkan lagi rasa cintanya, saling berbagi rasa gairahnya satu sama lain. Hanya saja mereka merasakan terkadang ada beberapa hal yang biasa aja, namun pada hal yang biasa ini mereka berusaha untuk bisa memenuhi ataupun bisa mencapai gairah-gairah yang mereka inginkan. Dan tipe inilah yang paling umum terjadi di perkawinan. Karena dalam perkawinan atau pernikahan terkadang pasti ada naik turunnya gitu ya. Ada masa-masa di mana kita menikmati atau bisa memunculkan rasa cinta kita kembali satu sama lain. Namun pasti akan ada momen-momen rasa kebosanan itu terjadi. Nah, kemudian tipe yang ketiga itu adalah passive congenial, di mana pasangan dengan tipe ini itu hampir mirip dengan pasangan tipe devitalis tadi. Tetapi yang membedakan adalah kekosongan perkawinan itu telah berlangsung sejak awal. Ya, yang biasanya ini terjadi dikarenakan adanya permasalahan ekonomi atau status sosial. Sehingga hubungan mereka gitu ya, ada sedikit keterlibatan emosi, tetapi tidak terlalu menghasilkan suatu konflik dan juga merasa kurang puas dalam perkawinan. Sehingga pasangan-pasangan ini lebih banyak saling menghindar ataupun juga saling berusaha jauh-jauhan, tapi bukan berarti tidak saling peduli.
Ya, dalam arti adalah mereka masih ada rasa peduli satu sama lain, mereka masih ada rasa, oh aku sama dia menikah nih, oh dia pasanganku gitu. Tapi dikarenakan ada dasar dari kalkulasi ekonomi ini ataupun status sosial gitu ya, yang membuat mereka dari awal itu merasa adanya perbedaan. Dari awal tuh mereka sudah merasa bahwa aku dan pasanganku ini punya nilai yang berbeda. Namun tetap memutuskan untuk menikah gitu ya, karena memang mungkin ada alasan tertentu yang mereka menjadi titik poin utamanya, sehingga proses pernikahan mereka tetap terjadi, tapi dalam menjalaninya itu mengalami kekurangan adanya komunikasi, kekurangan adanya keterlibatan satu sama lain dalam setiap pengambil suatu keputusan. Dan tipe yang terakhir di sini adalah tipe vital, ya, di mana tipe yang keempat ini merupakan salah satu dari tipe hubungan perkawinan dengan ciri pasangan yang dimana saling terikat satu sama lain, terutama oleh bagaimana saling pribadi itu antara yang satu dengan yang lain. Dalam relasinya mereka, satu sama lain ini akan saling peduli untuk memuaskan kebutuhan psikologis pihak lain dan saling berbagi dalam melakukan berbagai aktivitas. Jadi betul-betul segala aktivitas yang mereka lakukan itu dilakukan bersama-sama. Bagaimana memenuhan kebutuhan psikologis ini pun juga mereka saling memahami satu sama lain. Sehingga pada tipe ini masing-masing pribadi memiliki identitas pribadi yang kuat. Dan komunikasi mereka terdapat kejujuran serta keterbukaan. Sehingga tidak terdapat konflik yang terjadi dan menjadi satu hal yang sangat penting dan dapat diatasi dengan cepat apabila ternyata adanya konflik yang mereka alami. Nah, tipe perkawinan inilah adalah tipe perkawinan yang paling memuaskan. Dan tipe yang selanjutnya adalah tipe total, yang di sini memiliki banyak kesamaan dengan tipe vital. Bedanya, pasangan ini menjadi satu daging, dalam arti mereka tuh sudah seolah-olah mereka satu gitu. Jadi apa yang dirasakan oleh pasangannya, mereka pasangan satunya pun juga merasakan, suaminya merasakan perasaan atau gejolak emosi yang bagaimana, istrinya akan langsung merasakannya juga. Jadi seperti sosok anak kembar gitu ya. Karena mereka ini atau pasangan ini selalu dalam kebersamaan yang secara total, sehingga meminimalisasikan adanya pengalaman pribadi dan konflik. Jadi mereka tidak akan melakukan aktivitas sendiri-sendiri yang terlalu banyak. Jadi betul-betul waktu mereka ya waktu bersama. Aktivitas itu ya untuk aktivitas bersama. Walaupun akan ada aktivitas pribadi, ini akan dikurangi waktunya dan lebih banyak waktunya untuk kebersamaan mereka. Karena pada tipe ini atau tipe total ini tidak sama seperti tipe devitalis yang sebelumnya saya sampaikan. Di sini kesepakatan biasanya dilakukan demi hubungan itu sendiri, bukan karena adanya kesepakatan ini karena keinginan masing-masing dari individu, sehingga harus ada yang mengalah satu sama lain. Tidak gitu ya, tapi total ini adalah kesepakatan itu untuk berdua. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi sama-sama mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga mereka pastinya akan melakukan persamaan persepsi, persamaan pendapat, dan lain sebagainya. Nah, di saat kita sudah mengetahui kelima tipe pernikahan ini, maka apakah kebahagiaan dalam pernikahan itu akan sama dengan kepuasan dalam pernikahan? Kalau menurut teman-teman sama nggak sih kebahagiaan dengan kepuasan dalam pernikahan itu? Sama atau tidak? Ayo. Yang bilang tidak siapa? Silakan raise hand. Oke, Tina bilang tidak. Yang lainnya berarti bilang sama ya? Oke, tidak juga ada dia ada Kumala. Baik, terima kasih. Ya, di saat kita menentukan apakah pernikahan itu dalam rasa kebahagiaan dan kepuasan itu sama, itu akan tergantung dari bagaimana seseorang tersebut fokus pada hubungan atau perannya.
gitu ya. Karena mereka yang benar-benar bahagia adalah mereka atau pasangan yang memang puas dengan pernikahannya. Jadi, apabila memang individu tersebut sudah puas terhadap pernikahan yang mereka lalui, maka mereka atau pasangan tersebut akan merasakan kebahagiaannya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui, sumber kebahagiaan bagi seseorang yang menikah ini berbeda-beda antara perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan, ini lebih berdasarkan pada love, komitmen, atau pernikahan, dan kebahagiaan pasangan itu. Tapi kalau laki-laki, ini akan cenderung pada personal growth, pada cinta dan komitmen atau pernikahannya. Oleh karena itu nih, bagi para teman-teman nih yang laki-laki dan perempuan tuh bisa tahu nih bahwa sumber kebahagiaan untuk pasangannya masing-masing ini sudah bisa tahu, oh pacarku tuh bikinnya seperti apa sih? Sehingga kalau teman-teman sudah mau serius sama pacarnya, maka bisa mengenali nih sumber kebahagiaan pada pasangan masing-masing. Selanjutnya, cinta itu pun juga kadarnya itu akan berbeda dari masing-masing individu untuk bisa mewujudkan pernikahan yang bahagia. Karena masing-masing individu pun juga punya kadar masing-masing untuk bisa menemukan kebahagiaan pada pernikahannya. Nah, kadar ini bisa kelihatan pada perbedaan antara perempuan yang berkeluarga dengan perempuan yang single, terhadap perempuan yang berkeluarga dan bekerja dalam hal kepuasan hidupnya. Ada yang merasa bahwa perempuan yang berkeluarga, begitu ya, yang memang betul-betul memfokuskan dirinya untuk keluarga, akhirnya bisa menemukan kebahagiaannya. Tapi ada juga yang menemukan kebahagiaan apabila dia bisa sambil bekerja, akhirnya juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Atau mungkin adalah perempuan yang single parent dalam kondisi misalnya nih, perempuan ini atau pasangannya gitu atau laki-laki ini akhirnya mau tidak mau melakukan suatu perceraian sehingga mereka harus menjadi single parent. Nah, ternyata dalam kondisi mereka menemukan kondisi di mana mereka menjadi single parent, justru mereka lebih menemukan kebahagiaan atau kepuasan dalam hasil pernikahan mereka sebelumnya. Nah, alasan inilah yang pada akhirnya berkaitan, kenapa sih kok sampai pada akhirnya terjadi perceraian? Yang biasanya perceraian ini terjadi karena istri lebih sering mengeluh dibandingkan dengan suami. Atau mungkin alasan istri ini ada karena ada kekerasan fisik dan mental, finansial, ataupun adiksi. Berbanding kebalik dengan suami, biasanya suami mengatakan adanya kekerasan atau pengabaian anak atau hubungan seksual yang tidak memuaskan. Dan salah satu juga alasan kenapa terjadinya perceraian adalah perbedaan status sosial yang terjadi. Sampai di sini teman-teman untuk materi kita hari ini. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya atau belum memahami? Oke, baik. Sudah ada Elin, Nanda, dan Charlie. Mungkin ke siapa dulu nih? Charlie dulu deh. Ya Bu, saya mau nanya, kan kadang orang tuh ada yang milih pasangan tuh karena pasangannya tuh punya karakter yang mirip sama orang tuanya. Itu tuh biasanya terjadi karena apa ya Bu ya? Oke, Kasih Bu. terima kasih Charlie. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, itu bisa kita hubungkan dari bagaimana pemahaman Freudian, bahwa seseorang itu bisa menemukan atau memaknai cinta mereka karena bagaimana proses hubungan mereka terhadap figur lekatnya, figur ayah atau ibunya, gitu ya. Nah, jadi dari hasil kelekatan ini, atau misalnya kita nih atau Charlie lebih dekat ke mana ayah atau ibu, gitu ya. Nah, terkadang hal ini masuk ke dalam alam bawah sadar kita sehingga mengarahkan kita menemukan pasangan yang mirip-mirip atau sama nih karakternya dengan kelekatan kita atau figur kelekatan kita. Kalau misalnya Charlie dekat dengan ibu, terkadang pasti akan memilih karakteristik yang mirip-mirip ibunya gitu. Sama juga misalnya kalau Kumala, Elin atau Tina atau Nanda dekat dengan ayah, pasti akan melihat atau mencari sosok karakter yang mirip-mirip dengan ayahnya. Karena apa? Karena hal itu yang menjadikan atau menimbulkan rasa nyaman kita.
Di mana pada saat kita pun juga lekat dengan sosok figur orang tua kita atau salah satu figur orang tua kita kan merasakan kenyamanan. Nah, harapan kita nantinya kalau kita menemukan pasangan yang mirip karakternya, harapannya kita merasakan hal yang sama dengan kelekatan kita terhadap salah satu sosok tersebut. Gitu, Charlie. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nanda, gimana? Elin tunggu dulu ya. Bu, saya izin bertanya. Baik, gimana Nanda? Kan pernikahan itu biasanya terjadi karena dua orang yang saling mau, saling sama-sama cinta gitu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa kasus di mana pernikahan itu terjadi karena adanya perjodohan atau dijodohkan. Nah, kadang kan pernikahan yang dijodohkan ini bisa aja mereka merasa terpaksa gitu untuk melakukannya. Nah, apakah hal ini tuh pernikahan yang dijodohkan ini tuh baik nantinya gitu, Bu, untuk berjalannya pernikahan itu gitu. Oke, baik, makasih Nanda. Tapi Nanda nggak dijodohkan kan ya sama pacarnya sekarang? Enggak kok, Bu. Menemukan sendiri ya. Oke, iya. Terkadang mungkin kita belum bisa lepas ya tentang pernikahan yang masih dijodoh-jodohkan gitu, atau mungkin baru kenal nih sama orangnya, terus kita sudah langsung mau nikah gitu. Nah, ini sebenarnya itu bisa kita hubungkan dengan kesiapan dari masing-masing individu. Pada saat individu ini dijodohkan dengan pasangannya mereka dari sosok laki-lakinya atau sosok perempuannya gitu, pastinya mereka juga harus punya kesiapan untuk siap menikah dan siap menerima pasangannya mereka. Biasanya ini bisa saja kalau individu ini mau ada di awal tuh akan ada istilahnya apa ya, kayak semacam kesepakatan dulu atau istilahnya diskusi dulu begitu antara anak ini dengan orang tuanya misalnya. Jadi bisa saling adanya diskusi satu sama lain apa sih yang diharapkan oleh orang tua terhadap anaknya mereka dan terhadap pasangannya dia yang dijodohkan ini. Anaknya ini pun juga kalaupun dia bisa sampaikanlah apa yang maunya, apa sih keinginannya. Begitu. Nah, kalau seandainya memang sudah ada diskusi yang baik dan individu ini yang menerima perjodohan ini memang siap untuk melakukan pernikahan, mungkin bisa melakukan satu proses perkenalan dulu nih pada pasangannya. Perkenalannya mungkin ya dalam waktu yang ditentukan atau misalnya kayak ada kesepakatan deh berapa lama nih perkenalannya, ya. Nah, beberapa penelitian gitu ya, ataupun beberapa survei untuk beberapa individu yang memang mereka melakukan satu pernikahan yang dijodohkan, memang akan ada beberapa hal terjadi perceraian atau mungkin ada beberapa hal juga akhirnya bisa langgeng gitu sampai kakek nenek sampai mau memisahkan gitu ya. Nah, ini semua tergantung pada individunya, bagaimana mereka memaknai nilai dari pernikahan itu sendiri. Bagaimana mereka bisa menciptakan rasa cinta tersebut. Jadi rasa terpaksa itu perlahan bagaimana mereka bisa memudarkannya dan bisa membantu atau mengubahnya menjadi suatu hal yang positif. Nah, ini tentunya kan berhubungan pada kesehatan mental juga ya kan ya. Bagaimana mereka bisa siap pasti untuk utamanya mampu untuk melalui pernikahan tersebut dan menghadapi pernikahan-pernikahan itu ataupun juga menjalani hidupnya seumur hidup dengan pasangan yang dijodohkan tersebut. Dan karena itu ya tentunya di sini apabila individu tersebut memang sudah yakin, sudah siap mau melakukan satu hubungan pernikahan, boleh mereka lakukan. Tapi kalau seandainya memang pada saat proses mereka dijodohkan tapi mereka belum siap, ini bisa disampaikan kepada kedua belah pihak keluarga agar tidak terjadi perceraian-perceraian atau suatu hal yang negatif akhirnya nanti pada hubungan tersebut. Begitu Nanda. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kemudian Elin, silakan. Bu, izin bertanya, tadi itu kan kalau nggak salah ada 5 tipe pernikahan. Sebenarnya kalau misalkan untuk membangun keluarga yang bahagia itu tipe pernikahan mana sih Bu yang paling tepat? Jadi, terima kasih. Baik, terima kasih Elin. Mana yang paling tepat ya dari kelima tipe itu. Nah, kan tadi dalam penjelasan kan ada disampaikan bahwa tipe vital itu yang lebih sering terjadi gitu ya dalam pernikahan-pernikahan secara umum.
Nah, namun kalau kita lihat ke total ya di mana mereka melakukan satu hubungan yang selalu bersama-sama, ini tentu akan menjadi lebih baik juga. Cuman kalau saya katakan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, ini sebenarnya tergantung dari masing-masing individu. Bagaimana mereka memaknai pernikahan mereka. Tapi kalau dari definisinya, memang kalau kita lihat akan lebih baik apabila pasangan ini masuk pada tipe vital atau tipe total. Ya, karena mereka sama-sama saling merasakan pernikahan mereka, sama-sama bisa saling menghargai, sama-sama bisa memaknai, memberikan rasa cinta mereka, bisa melewati hari-hari mereka dengan bersama-sama. Gitu ya, bisa saling bertukar rasa cinta yang mereka miliki sehingga ya pernikahan itu tidak menjadi rasa yang hambar, pernikahan itu tidak jadi terasa kosong tadi. Maka tentunya kalau misalnya sudah bisa sama-sama memberikan rasa cintanya, pasti akan menjadi lebih baik ya kan antara satu sama lain. Akan bisa saling memahami terus, sudah akan bisa tetap merasakan seperti orang pacaran aja walaupun sudah bertahun-tahun nih nikahnya, gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya sih lebih baik pada kondisi vital atau total. Begitu Elin. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih kesempatan satu atau mungkin sudah cukup? Dari saya cukup, Bu. Oke, Detina cukup. Charlie aman? Oh aman, baik. Dedi, Elin, Nanda, Kumala, aman? Saya Aman, Bu. juga Oke, baik kalau gitu teman-teman. Semoga teman-teman tidak sampai salah jalan ya atau tersesat dalam menemukan pasangannya ya atau ke kisah cintanya ya. Semoga lancar aja sampai tujuan gitu. Tina juga bisa langgeng-langgeng sampai kakek nenek sampai maut memisahkan gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih atas waktunya teman-teman, kehadiran perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya, gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam perkuliahan. Ya, kalau gitu saya izin pamit teman-teman. Selamat pagi, sampai jumpa. pagi, Kasih Bu. Bu. Iya. Ibu.